Selamat pagi, perkenalkan nama saya Salsa Angelina Octaviani dengan NIM FAA 118004. Pada pagi ini, saya akan melakukan review pada jurnal yang berjudul Nyamuk Vektor Malaria dan Hubungannya dengan Aktivitas Kehidupan Manusia di Indonesia. Nyamuk merupakan salah satu insekta yang keberadaannya sungguh sangat banyak di alam, baik itu di seluruh penjuru dunia. Keberadaan nyamuk sendiri sungguh sangat merugikan umat manusia, meskipun terdapat genus nyamuk lainnya yang tidak merugikan manusia. Nah, nyamuk sendiri digolongkan sebagai insekta yang dapat menularkan suatu penyakit atau vektor penyakit. Nah, penyakit apa saja yang bisa ditularkan melalui nyamuk? Misalnya adalah malaria, demam berdarah dengue, filariasis ataupun chikungunya dan lain-lain contoh sebagainya. Nah, apa saja genus nyamuk yang dapat menularkan penyakit-penyakit yang telah saya sebutkan tadi? Contohnya adalah genus Anopheles, genus Culex, genus Aedes, Mansonia, dan juga genus-genus lain. Bagaimana penularan suatu penyakit melalui nyamuk? Jadi ketika nyamuk betina menghisap darah manusia yang sedang sakit malaria ataupun demam berdarah dengue, jadi ketika dia menghisap tersebut, maka plasmodium dan juga parasit virus yang berada di dalam tubuh manusia yang sakit tersebut akan masuk ke dalam tubuh nyamuk dan akan berkembang siklus hidupnya dari parasit dan virus tersebut. Sehingga ketika nyamuk tersebut kembali menggigit atau menghisap darah orang yang sehat, maka secara otomatis parasit dan juga virus yang terdapat di dalam tubuh nyamuk tersebut akan kembali masuk ke dalam tubuh orang yang sehat tersebut, sehingga menyebabkan dia menjadi sakit. Nah, di dalam tubuh manusia yang sakit inilah kembali terjadi siklus hidup dari parasit yang terbawa oleh nyamuk tadi. Jadi dia terus berkembang biak. Apakah struktur tubuh nyamuk sama dengan struktur tubuh manusia? Jadi pada nyamuk dewasa, dia memiliki struktur tubuh yang diperkuat oleh rangka-rangka seperti eksoskeleton dan juga endoskeleton yang berfungsi untuk melindungi organ-organ yang terdapat di dalam tubuhnya. Nah, jadi nyamuk ini juga memiliki organ-organ dan sistem yang seperti manusia. Misalnya dia juga memiliki sistem syaraf, pernafasan, pencernaan, otot, ekskresi, sirkulasi, reproduksi, dan juga indera-indera. Nyamuk merupakan salah satu insekta yang memiliki siklus metamorfosis sempurna. Karena siklus hidup dari nyamuk sendiri melewati 4 stadium, diantaranya stadium telur, larva, pupa, dan juga nyamuk dewasa. Genus nyamuk apa saja yang dapat menyebarkan berbagai macam penyakit seperti malaria, demam berdarah dengue, dan juga filariasis. Di antaranya ada genus dari Anopheles, ada Anopheles sundaicus, Supictus, dan juga Farawiti yang dapat menularkan malaria di daerah pantai. Sedangkan pada daerah pegunungan ada Anopheles maculatus dan juga Anopheles aconicus. Sedangkan pada daerah pedesaan ada Anopheles vagus, aconitus, dan juga Supictus. Sedangkan genus nyamuk yang dapat menularkan demam berdarah dengue diantaranya adalah genus Aedes, Aedes aegypti, Aedes albopictus. Sedangkan untuk nyamuk yang dapat menularkan filariasis diantaranya adalah genus Culex yang bernama Culex quinquefasciatus yang dapat menularkan filariasis yang disebabkan oleh cacing Wucheria bancrofti. Nyamuk memiliki telur berkisar antara 100 sampai dengan 300 butir. Kemudian telur-telur inilah yang nantinya akan menetas menjadi larva dan akan mengalami perkembangan selama 4 sampai 8 hari. Nah,
Larva yang juga mengalami perkembangan inilah dia akan mengalami perkembangan kembali menjadi pupa. Dan 2-3 hari kemudian dia akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk memiliki telur berkisar antara 100 sampai dengan 300 butir. Kemudian telur-telur inilah yang nantinya akan menetas menjadi larva dan akan mengalami perkembangan selama 4 sampai 8 hari. Nah, larva yang juga mengalami perkembangan inilah dia akan mengalami perkembangan kembali menjadi pupa. Dan 2-3 hari kemudian dia akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk dibedakan menjadi dua, yaitu nyamuk eksofagik dan juga endofagik. Jadi nyamuk yang eksofagik merupakan nyamuk yang banyak menggigit manusia yang berada di luar rumah. Namun nyamuk ini bisa masuk ke dalam rumah bila mana ia mentargetkan manusia menjadi hospes utamanya. Contohnya apa saja? Yaitu genus Anopheles, Anopheles balabacensis, Anopheles sinensis, Anopheles aconitus, dan juga genus dari Mansonia yaitu Mansonia uniformis. Nyamuk dibedakan menjadi dua, yaitu nyamuk eksofagik dan juga endofagik. Jadi nyamuk yang eksofagik merupakan nyamuk yang banyak menggigit manusia yang berada di luar rumah. Namun, nyamuk ini bisa masuk ke dalam rumah bila mana ia mentargetkan manusia menjadi hospes utamanya. Contohnya apa saja? Yaitu genus Anopheles, Anopheles balabacensis, Anopheles sinensis, Anopheles aconitus, dan juga genus dari Mansonia yaitu Mansonia uniformis. Sedangkan sebaliknya, nyamuk endofagik adalah nyamuk yang menggigit di dalam rumah. Namun bila tidak ada hospes utama yang berada di dalam rumah tersebut yaitu manusia, maka nyamuk endofagik akan keluar untuk mencari makanannya. Sedangkan sebaliknya, nyamuk endofagik adalah nyamuk yang menggigit di dalam rumah. Namun bila tidak ada hospes utama yang berada di dalam rumah tersebut yaitu manusia, maka nyamuk endofagik akan keluar untuk mencari makanannya. Kemudian hubungan apa saja dari nyamuk ini dengan aktivitas manusia? Nah, jadi seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara agraris yang banyak memiliki wilayah persawahan dan juga dataran rendah serta pegunungan yang sangat cocok untuk perkembangbiakan dari nyamuk. Kemudian hubungan apa saja dari nyamuk ini dengan aktivitas manusia? Nah, jadi seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara agraris yang banyak memiliki wilayah persawahan dan juga dataran rendah serta pegunungan yang sangat cocok untuk perkembangbiakan dari nyamuk. Di areal persawahan dekat pantai sendiri telah ditemukan 33 spesies yang terdiri dari 10 jenis genus Anopheles dan 5 diantaranya berperan dalam menularkan atau menjadi vektor dari penularan malaria. Kemudian ada 13 jenis dari genus Culex, 4 jenis dari genus Aedes, dan sisanya merupakan jenis dari genus Mansonia dan Ficalbia. Kemudian area persawahan dengan adanya tanaman padi dapat dipastikan adanya genus Anopheles aconitus, genus Culex tritaeni rhythnicus, dan juga genus Anopheles indefinitus, juga Anopheles annularis. Kemudian pada musim kemarau, nyamuk-nyamuk ini dapat bermigrasi ke daerah bukit untuk melanjutkan kehidupannya. Kemudian sebaliknya pada musim penghujan, nyamuk-nyamuk ini akan kembali ke daerah atau areal sawah untuk kembali berkembang biak. Di areal persawahan dekat pantai sendiri telah ditemukan 33 spesies yang terdiri dari 10 jenis genus Anopheles
dan 5 diantaranya berperan dalam menularkan atau menjadi vektor dari penularan malaria. Kemudian ada 13 jenis dari genus Culex, 4 jenis dari genus Aedes, dan sisanya merupakan jenis dari genus Mansonia dan Ficalbia. Kemudian area persawahan dengan adanya tanaman padi dapat dipastikan adanya genus Anopheles aconitus, genus Culex Tritaenihricnicus, dan juga genus Anopheles indefinitus, juga Anopheles annularis. Kemudian pada musim kemarau, nyamuk-nyamuk ini dapat bermigrasi ke daerah bukit untuk melanjutkan kehidupannya. Kemudian sebaliknya pada musim penghujan, nyamuk-nyamuk ini akan kembali ke daerah atau areal sawah untuk kembali berkembang biak. Selain dari area persawahan, area perkebunan juga sering kali digunakan oleh genus-genus nyamuk untuk menjadi tempat perkembangbiakannya. Selain itu, lubang-lubang pohon pun juga sering digunakan bagi nyamuk untuk meletakkan telurnya, tempat berlindung, dan juga tempat mencari makan. Contohnya adalah perkebunan buah salak dengan irigasi yang dapat dijadikan tempat perkembangbiakan dari nyamuk Anopheles balabacensis. Kemudian selain dari perkebunan, ada juga tambak-tambak udang ataupun ikan yang sudah terbengkalai, yang tidak dikelola lagi dengan baik, bisa dijadikan sebagai tempat perkembangbiakan dari spesies nyamuk tersebut. Kemudian selain dari perkebunan, selain dari tambak, ada juga area tanaman sagu yang berada di daerah rawa yang ada tumbuhan air terapungnya. Biasanya itu digunakan oleh genus Mansonia uniformis. Juga ada juga dengan rawa dengan rumput-rumputan tinggi, itu biasa digunakan oleh genus Anopheles hircanus group. Kemudian ada juga rawa dengan hutan lebat seperti di Kalimantan yang sering digunakan oleh genus Anopheles umbrosus. Selain dari rawa-rawa yang memiliki pohon atau hutan yang lebat, ada juga sumber mata air di daerah pegunungan ataupun di bukit-bukit yang juga sering digunakan oleh perkembangbiakan nyamuk Anopheles maculatus sebagai vektor dari malaria. Selain itu, selain dari hutan, rawa, dan juga mata air, ada juga air jernih atau genangan air bersih yang biasa kita gunakan sebagai kebutuhan sehari-hari yang bisa menjadi tempat perkembangbiakan dari nyamuk. Nah, biasanya ini sering digunakan oleh nyamuk dengan genus Aedes aegypti yang merupakan vektor penularan dari penyakit demam berdarah dengue. Nah, selain itu ada juga buangan air limbah polusi rumah tangga yang sering dimanfaatkan oleh nyamuk dengan genus Culex quinquefasciatus sebagai vektor dari filariasis. Selain dari area persawahan, area perkebunan juga sering kali digunakan oleh genus-genus nyamuk untuk menjadi tempat perkembangbiakannya. Selain itu, lubang-lubang pohon pun juga sering digunakan bagi nyamuk untuk meletakkan telurnya, tempat berlindung, dan juga tempat mencari makan. Contohnya adalah perkebunan buah salak dengan irigasi yang dapat dijadikan tempat perkembangbiakan dari nyamuk Anopheles balabacensis. Kemudian selain dari perkebunan, ada juga tambak-tambak udang ataupun ikan yang sudah terbengkalai, yang tidak dikelola lagi dengan baik, bisa dijadikan sebagai tempat perkembangbiakan dari spesies nyamuk tersebut. Kemudian selain dari perkebunan, selain dari tambak, ada juga area tanaman sagu yang berada di daerah rawa yang ada tumbuhan air terapungnya. Biasanya itu digunakan oleh genus Mansonia uniformis.
Juga ada juga dengan rawa dengan rumput-rumputan tinggi, itu biasa digunakan oleh genus Anopheles hircanus group. Kemudian ada juga rawa dengan hutan lebat seperti di Kalimantan yang sering digunakan oleh genus Anopheles umbrosus. Selain dari rawa-rawa yang memiliki pohon atau hutan yang lebat, ada juga sumber mata air di daerah pegunungan ataupun di bukit-bukit yang juga sering digunakan oleh perkembangbiakan nyamuk Anopheles maculatus sebagai vektor dari malaria. Selain itu, selain dari hutan, rawa, dan juga mata air, ada juga air jernih atau genangan air bersih yang biasa kita gunakan sebagai kebutuhan sehari-hari yang bisa menjadi tempat perkembangbiakan dari nyamuk. Nah, biasanya ini sering digunakan oleh nyamuk dengan genus Aedes aegypti yang merupakan vektor penularan dari penyakit demam berdarah dengue. Nah, selain itu ada juga buangan air limbah polusi rumah tangga yang sering dimanfaatkan oleh nyamuk dengan genus Culex quinquefasciatus sebagai vektor dari filariasis. Manusia kerap kali melakukan kegiatan beternak, baik itu kerbau, sapi, ayam maupun kambing, yang kerap kali mengundang nyamuk untuk datang. Namun, keberadaan dari hewan-hewan ternak ini bisa dijadikan barier sehingga gigitan nyamuk itu bisa berkurang terhadap manusia. Nah, hal ini disebut dengan zooprofilaksis. Apa itu zooprofilaksis? Jadi zooprofilaksis adalah salah satu cara biologis yang memiliki tujuan untuk mencegah atau bisa juga kita katakan untuk menghindar dari gigitan nyamuk atau menghindar kejadian kontak antara nyamuk dan juga manusia. Dan juga hal ini atau kegiatan zooprofilaksis ini biasanya dilakukan untuk mengendalikan nyamuk sebagai vektor dari penularan penyakit. Nah, kegiatan zooprofilaksis ini dapat dikombinasi dengan penggunaan pestisida yang dapat menurunkan insidensi penularan penyakit malaria yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum sebesar 56% dan juga Plasmodium vivax sebesar 31% dengan biaya yang lebih rendah sekitar 80% dibandingkan dengan metode indoor residual spraying. Manusia kerap kali melakukan kegiatan beternak, baik itu kerbau, sapi, ayam maupun kambing, yang kerap kali mengundang nyamuk untuk datang. Namun, keberadaan dari hewan-hewan ternak ini bisa dijadikan barier sehingga gigitan nyamuk itu bisa berkurang terhadap manusia. Nah, hal ini disebut dengan zooprofilaksis. Apa itu zooprofilaksis? Jadi zooprofilaksis adalah salah satu cara biologis yang memiliki tujuan untuk mencegah atau bisa juga kita katakan untuk menghindar dari gigitan nyamuk atau menghindar kejadian kontak antara nyamuk dan juga manusia. Dan juga hal ini atau kegiatan zooprofilaksis ini biasanya dilakukan untuk mengendalikan nyamuk sebagai vektor dari penularan penyakit. Nah, kegiatan zooprofilaksis ini dapat dikombinasi dengan penggunaan pestisida yang dapat menurunkan insidensi penularan penyakit malaria yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum sebesar 56% dan juga Plasmodium vivax sebesar 31%. Nyamuk yang lebih suka menghisap darah manusia disebut sebagai nyamuk antropofilik. Sedangkan nyamuk zoofilik merupakan nyamuk yang lebih suka menghisap darah yang berasal dari hewan, misalnya
dari area peternakan tadi ada kerbau, kambing, kemudian sapi, juga ayam dan lain-lain sebagainya. Kemudian untuk golongan nyamuk indiscriminate merupakan nyamuk yang dia itu tidak diketahui kesukaannya seperti apa. Apakah dia menghisap darah manusia atau enggak dia menghisap darah dari hewan tersebut. Nah, untuk nyamuk Anopheles, genus Anopheles itu bersifat nyamuk zoofilik, eksofagik dan juga eksofilik yang aktif menggigit pada malam hari atau di tengah malam hari. Nah, nyamuk Anopheles sendiri dia juga itu mencari mangsanya itu bersifat heterogen. Artinya dia tidak ada selektivitas hospes untuk mendapatkan mangsa sebagai sumber makanannya. Kemudian kita masuk ke dalam syarat-syarat nyamuk sebagai vektor atau pembawa penyakit malaria. Nah, nyamuk ini dapat berperan sebagai vektor apabila dia itu memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, nyamuk vektor ini mempunyai kontak terhadap manusia itu cukup sering. Kemudian, nyamuk vektor merupakan spesies yang jumlahnya selalu dominan bila dibandingkan dengan spesies atau genus lain. Kemudian yang ketiga ada populasi genus yang bersangkutan umumnya mempunyai usia yang cukup panjang. Kemudian yang keempat, di tempat lain atau wilayah lainnya ternyata genus tersebut telah dikonfirmasi sebagai vektor. Nah, jadi dalam mengukur potensi spesies nyamuk ini berperan sebagai vektor malaria, maka dilakukanlah perhitungan berdasarkan pada kapasitas vektorial. Apa itu kapasitas vektorial? Jadi kapasitas vektorial ini nantinya akan menunjukkan tingkat reseptivitas atau kerawanan suatu wilayah tertentu dari kita lihat dari aspek nyamuk vektor dalam memelihara transmisi. Jadi aspek vektor nyamuk yang lebih suka menghisap darah manusia disebut sebagai nyamuk antropofilik, sedangkan nyamuk zoofilik merupakan nyamuk yang lebih suka menghisap darah yang berasal dari hewan. Misalnya dari area peternakan tadi ada kerbau, kambing, kemudian sapi, juga ayam dan lain-lain sebagainya. Kemudian untuk golongan nyamuk indiscriminate merupakan nyamuk yang dia itu tidak diketahui kesukaannya seperti apa. Apakah dia menghisap darah manusia atau enggak dia menghisap darah dari hewan tersebut. Nah, untuk nyamuk Anopheles, genus Anopheles itu bersifat nyamuk zoofilik, eksofagik dan juga eksofilik yang aktif menggigit pada malam hari atau di tengah malam hari. Nah, nyamuk Anopheles sendiri dia juga itu mencari mangsanya itu bersifat heterogen. Artinya dia tidak ada selektivitas hospes untuk mendapatkan mangsa sebagai sumber makanannya. Kemudian kita masuk ke dalam syarat-syarat nyamuk sebagai vektor atau pembawa penyakit malaria. Nah, nyamuk ini dapat berperan sebagai vektor apabila dia itu memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, nyamuk vektor ini mempunyai kontak terhadap manusia itu cukup sering. Kemudian nyamuk vektor merupakan spesies yang jumlahnya selalu dominan bila dibandingkan dengan spesies atau genus lain. Kemudian yang ketiga ada populasi genus yang bersangkutan umumnya mempunyai usia yang cukup panjang. Kemudian yang keempat, di tempat lain atau wilayah lainnya ternyata genus tersebut telah dikonfirmasi sebagai vektor. Nah, jadi dalam mengukur potensi spesies nyamuk ini berperan sebagai vektor malaria, maka dilakukanlah perhitungan
berdasarkan pada kapasitas vektorial. Apa itu kapasitas vektorial? Jadi kapasitas vektorial ini nantinya akan menunjukkan tingkat reseptivitas atau kerawanan suatu wilayah tertentu kita lihat dari aspek nyamuk vektor dalam memelihara transmisi. Selain itu, kemampuan vektor dalam menularkan agen itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya ada kekhususan inang, kemudian rentang hidup vektor, kemudian tingkat populasi dari suatu vektor tersebut, dan juga mobilitas vektor, dan juga yang terakhir ada aktivitas penyesuaian diri dari vektor atau nyamuk tersebut. Jadi untuk lebih mudahnya, kapasitas vektorial ini terdapat nilai. Nah, nilai inilah nanti yang akan dihitung sebagai penentuan kapan terjadinya penularan malaria. Nah, berapakah nilainya itu? Jadi nilai dari kapasitas vektorial ini di atas 0,03. Nah, ketika kita lihat bahwa nilai kapasitas vektorialnya itu di atas 0,03, jadi ini dapat menjadi peluang yang dapat dipertahankan melalui suatu wilayah untuk mempertahankan transmisi dari suatu penularan penyakit tersebut. Nah, jadi kapasitas vektorial ini dapat ditentukan oleh 4 faktor, diantaranya indeks antropofilik berbanding selang menghisap darah inang di dalam hari, jumlah dan kontak per manusia dan juga per malam. Kemudian ada rata-rata kemungkinan kelangsungan hidup harian vektor atau nyamuk tersebut dan jumlah hari lamanya siklus dari sporogoni. Dan kita lanjutkan ke jenis dan juga penyebaran dari vektor malaria di Indonesia. Pada Indonesia bagian timur terdapat Anopheles bancrofti, Anopheles coliensis, Anopheles harauti, Anopheles supictus, Anopheles barbirostris, Anopheles sundaicus, dan yang berpotensi sebagai vektor yaitu Anopheles vagus yang ketika dilakukan penelitian ditemukan adanya oosit. Kemudian kita pindah ke Pulau Sulawesi. Nah, di Sulawesi ditemukan adanya Anopheles barbirostris, Anopheles sundaicus, Anopheles kochi, Anopheles nigerimus, dan yang berpotensi sebagai vektor ada Anopheles flavirostris, Anopheles barbumbrosus, Anopheles minimus, dan juga Anopheles sinensis. Kemudian kita berpindah ke pulau kita yaitu Pulau Kalimantan. Ditemukan adanya Anopheles balabacensis, Anopheles leucovirus, dan juga Anopheles sundaicus yang merupakan vektor dari malaria. Kemudian ada vektor lainnya yaitu Anopheles letiver dan juga Anopheles teselatus. Kemudian kita berpindah kepada Pulau Sumatera. Ditemukan adanya genus nyamuk yaitu Anopheles kochi, Anopheles sundaicus, Anopheles teselatus, sedangkan yang berpotensi sebagai vektor adalah Anopheles nigerimus, Anopheles maculatus, letiver, dan juga umbrosus. Kemudian kita berpindah kepada Pulau Bali, yaitu ada nyamuk yang berperan sebagai vektor malarianya adalah sundaicus, sedangkan yang berpotensi sebagai vektor yaitu supictus. Sedangkan di Pulau Jawa ada di Provinsi Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, juga Jawa Barat, itu ditemukan nyamuk Aconitus, Anopheles balabacensis, Anopheles maculatus, Anopheles sundaicus, Anopheles aconitus, dan juga balabacensis. Nah, untuk menjadi vektor malaria, dan kita lanjutkan ke jenis dan juga penyebaran dari vektor malaria di Indonesia. Pada Indonesia bagian timur terdapat Anopheles bancrofti, Anopheles coliensis, Anopheles harauti, Anopheles supictus, Anopheles barbirostris, Anopheles sundaicus,
dan yang berpotensi sebagai vektor yaitu Anopheles vagus yang ketika dilakukan penelitian ditemukan adanya oosit. Kemudian kita pindah ke Pulau Sulawesi. Nah, di Sulawesi ditemukan adanya Anopheles barbirostris, Anopheles sundaicus, Anopheles kochi, Anopheles nigerimus, dan yang berpotensi sebagai vektor ada Anopheles flavirostris, Anopheles barbumbrosus, Anopheles minimus, dan juga Anopheles sinensis. Kemudian kita berpindah ke pulau kita yaitu Pulau Kalimantan. Ditemukan adanya Anopheles balabacensis, Anopheles leucovirus, dan juga Anopheles sundaicus yang merupakan vektor dari malaria. Kemudian ada vektor lainnya yaitu Anopheles vetiver dan juga Anopheles tessellatus. Kemudian kita berpindah kepada Pulau Sumatera. Ditemukan adanya genus nyamuk yaitu Anopheles kochi, Anopheles sundaicus, Anopheles tessellatus, sedangkan yang berpotensi sebagai vektor adalah Anopheles nigerimus, Anopheles maculatus, vetiver, dan juga umbrosus. Kemudian kita berpindah kepada Pulau Bali, yaitu ada nyamuk yang berperan sebagai vektor malarianya adalah sundaicus, sedangkan yang berpotensi sebagai vektor yaitu Supictus. Sedangkan di Pulau Jawa ada di Provinsi Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, juga Jawa Barat, itu ditemukan nyamuk Aconitus, Anopheles balabacensis, Anopheles maculatus, Anopheles sundaicus, Anopheles aconitus, dan juga balabacensis. Apa saja dampak negatif yang ditimbulkan dalam aspek sosial dan ekonomi? Kita mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki banyak sekali jenis macam serangga, baik itu yang menguntungkan maupun yang merugikan. Salah satunya adalah nyamuk. Kita mengetahui bahwa nyamuk memiliki banyak sekali macam spesies atau genus. Nah, nyamuk genus Anopheles dapat menyebabkan penyakit malaria baik itu yang ditularkan kepada hewan maupun kepada manusia. Nyamuk melalui gigitannya dapat memindahkan agen penyakit yang berupa Plasmodium dan juga cacing kepada orang yang sehat dari orang yang sakit. Pada saat ini sekitar 100 juta penduduk Indonesia tinggal di daerah endemik malaria. Nah, sekitar 10 juta kasus terindikasi gejala klinis dan juga 3 juta kasus terindikasi positif malaria. Sedangkan untuk kerugian dalam kehilangan pendapatan dan berpengaruh dalam sosial dan ekonomi terdapat 59,5 US dollar dalam tahun. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam review jurnal pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Arif. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga salah-salah kata yang telah saya ucapkan. Terima kasih dan selamat pagi.